Makarius, Pangku. Ya, ini judul film tentang masyarakat Pantura dalam pernik perspektif sosialnya. Film Pangku bukan sekadar drama tentang seorang perempuan muda bernama Sartika. Ini adalah cermin sosial. Ia datang dari kampung, hamil, penuh harapan akan hidup baru. Tapi realitas berkata lain, kemiskinan menjeratnya, dan ia akhirnya bekerja di warung kopi. Pangku, sebuah menjadi komoditas. Bukan karena ia tidak punya harga diri, tapi karena dunia tidak memberi banyak pilihan untuk bertahan hidup. Disinilah kita masuk pada perspektif Marxisme sosial. Marx mengatakan bahwa dalam sistem ekonomi yang timpang, kelas bawah terpaksa menjual apapun yang mereka punya agar tetap hidup. Dalam kasus Sartika, kapitalisme di pinggir Pantura bukan hanya menjual barang dan jasa, tetapi juga menjual kehangatan, perhatian, bahkan kedekatan fisik perempuan. Di titik ini, tubuh bukan hanya tubuh, ia berubah menjadi alat produksi ekonomi. Kita bisa melihat dengan jelas, kemiskinan bukan sekadar angka. Ia menjadi struktur yang mendesak orang pada pilihan-pilihan yang menyakitkan. Dan ketika kita melihat siapa yang paling dieksploitasi, eksploitasi ini berlapis gender. Teori feminisme mengajarkan bahwa perempuan di masyarakat patriarkal sering ditempatkan sebagai objek, bukan subjek. Yang menentukan bukan kehendak perempuan, melainkan kebutuhan ekonomi dan keinginan laki-laki yang menjadi pelanggan. Perempuan seperti Sartika bukan hanya miskin, ia adalah perempuan miskin. Dua identitas ini bertumpuk, membuat ruang aman bagi dirinya semakin sempit. Film ini tidak menghadirkan perempuan sebagai korban pasrah. Justru Sartika menunjukkan bentuk agensi, kehendak untuk hidup bermartabat di tengah tekanan, memilih cinta meski penuh risiko, membesarkan anak meski dunia menilainya rendah. Ada suara yang ingin film ini bisikan, perempuan bukan hanya tubuh, bukan hanya pekerja, bukan hanya pelayan Pangku. Pangku mengajak kita menatap tanpa menghakimi bahwa eksploitasi perempuan bukan sekadar moralitas individu, tetapi hasil dari struktur ekonomi yang timpang dan budaya patriarki yang mengakar. Kita diajak bertanya, apakah masyarakat sudah cukup adil kepada perempuan? Apakah kita hanya jadi penonton atau ikut menciptakan sistem yang memaksa orang hidup dari rasa sakitnya? Film ini menawarkan kesadaran, dan kadang kesadaran itulah awal dari perubahan sosial. Tabik, insya Allah, panjenengan, Bejo, Sedayat.